Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi bareng kami guru-guru sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu Immanuel Tabanan. Bersama saya Kak Dedi, lalu ada Ibu Munaroh, ada Om Mayos. Oke, pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas hidup. Kita boleh bangun pagi hari. Kita harus bersyukur entah cerah entah hujan ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan suka dengan anak-anak yang mengucap syukur. Adik-adik, Kak Dedi pagi ini punya pertanyaan nih. Di antara Kak Dedi, Ibu Munaroh sama Om Mayos, siapa yang paling tinggi? Siapa? Kak Dedi ya. Sekarang yang paling pendek siapa? Om Mayos. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi orang yang tinggi apa orang yang pendek? Ayo yang mana? Yang tinggi atau yang pendek? Oke. Hari ini firman yang akan dibawakan oleh Bu Munaroh akan bercerita mengenai seorang yang pendek, tapi Tuhan mengasihi dia. Oke, siap untuk mendengarkan firman nanti ya. Kita memulai ibadah kita dengan pujian dari terbit matahari. Ayo berdiri semua ya. Kita nyanyikan bersama-sama dari terbit matahari. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita naikkan doa kita. Teristimewa kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, teristimewa di hati kita. Mari kita sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, karena kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon dan kami meminta kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu buah lagu lagi, Setinggi-tinggi Langit.
Halo adik-adik, salam, jumpa lagi ya. Kita sungguh bersyukur bahwa setiap hari Minggu adik-adik sekalipun di rumah tetap dituntun oleh firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah Minggu yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah Minggu. Sungguh sangat luar biasa. Dan hari ini adik-adik firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ada yang sudah siap dengan Alkitabnya? Ayo kita baca bersama-sama. Kita buka Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Biarkan Alkitabnya terbuka. Nanti kita juga akan berdoa dulu. Ya adik-adik ya. Mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita semua. Kalau kita sudah ketemu dengan Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kita akan berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus ya untuk memberkati kita. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anak-Mu Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami mengundang hadirat Tuhan hadir untuk memberkati kami, berikan hikmat kepada kami, agar firman yang didengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi anak-anak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya Sakius. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ya. Nah tadi pagi ketika Bu Munarah pergi ke pasar, berangkat ke pasar itu kira-kira jam 6. Artinya masih pagi, masih sepi. Dengan santainya pergi ke pasar mau beli ayam, ceritanya mau beli ayam. Nah sampai di pasar Panda yang dekat rumahnya Bu Munaroh itu, yang ibu mau beli itu enggak ada. Ibu lari ke pasar Kediri. Belum sampai di pasar Kediri, lihat polisi, ibu sudah grogi, takut, khawatir, cemas. Tiba-tiba karena teringat, begitu melihat polisi, teringat bahwa Bu Munaroh tidak membawa STNK, tidak membawa SIM. Waduh, Bu Munaroh jadi takut ya, takut ditangkap, takut ditilang, takut didenda. Nah, itu gambaran orang yang bersalah. Saat itu Bu Munaroh merasa bersalah, berdosa. Karena aturannya kalau naik motor itu harus bawa SIM, harus bawa STNK. Ternyata Bu Munaroh tidak bawa apa-apa karena tadi berpikir bahwa di pasarnya yang dekat dengan rumah. Tiba-tiba ini jalannya jauh ke pasar Kediri. Sementara kalau di tiap jalan itu ada polisi berderet di situ, berdiri di situ. Nah ini membuat Bu Munaroh takut. Karena kenapa Bu Munaroh takut? Karena Bu Munaroh bersalah, berdosa, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK. Nah demikian pula adik-adik dengan Sakius. Adik-adik tentu tahu ya siapa Sakius. Ciri-cirinya adalah dia orang pendek. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti penarik pajak ya, pajak rumah, pajak tanah, pajak mobil, motor, nah seperti itu. Tetapi Sakius ini dia bekerja untuk orang Romawi. Padahal Sakius itu orang Yahudi.
tapi dia bekerja untuk orang Romawi. Dia menarik pajak dari orang-orang Yahudi dan terlalu tinggi. Ini diberikan kepada orang-orang Romawi. Artinya Sakius bekerja untuk kepentingan orang Romawi. Nah, adik-adik tahu, Sakius ini kan orang kaya. Beda orang kaya dan orang yang diberkati. Sakius orang kaya, tapi belum tentu dia diberkati karena dia menjadi pemeras. Dia menarik pajak tinggi-tinggi dari bangsanya sendiri. Sementara kalau orang yang diberkati, biarpun dia miskin, dia adalah orang-orang yang kaya karena dia dekat dengan Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, diceritakan ketika itu Yesus masuk ke Yeriko, ke kota Yeriko. Di situ Tuhan Yesus melihat ada seorang bernama Sakius. Badannya pendek, dia tidak melihat Yesus. Sakius ini sangat rindu untuk bertemu dengan Yesus. Makanya ketika dia tahu bahwa Yesus datang di kota Yeriko, bergegas Sakius ini ingin melihat Yesus. Tetapi tidak bisa karena Sakius ini orangnya pendek. Banyak orang berbondong-bondong sampai Sakius mungkin begini-begini tidak bisa. Nah, begini-begini tidak bisa. Akhirnya dia punya pikiran, dia pintar sekali, dia lari. Cepat lari dan mendahului rombongan Yesus ini dan kemudian sampai ada pohon ara di sana, dia memanjat pohon ara. Dari pohon ara dia bisa melihat Yesus. Ya, adik-adik ya, luar biasa. Artinya ada usaha dari Sakius. Sekalipun dia orang berdosa, karena dia merasa orang berdosa, dia ingin ketemu dengan Yesus, sehingga dia berusaha bagaimana caranya bisa ketemu dengan Yesus. Dia memanjat pohon. Nah, dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, Yesus hanya memandang kepada Sakius yang ada di atas pohon. Dan Yesus berkata, "Hai Sakius, turunlah." Adik-adik tahu ya lagu itu ya, Sakius orang pendek, nah, gitu ya. "Hei Sakius, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ada usaha yang dilakukan oleh Sakius. Dari sekian banyak orang yang berada di perbatasan kota Yeriko, Yesus hanya melihat Sakius di atas pohon. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus memanggil Sakius. Tuhan Yesus mengasihi Sakius dan Sakius menjadi orang pilihan Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Artinya bahwa Sakius itu menjadi pilihan Tuhan. Kita harus bersyukur, adik-adik harus bersyukur bahwa Tuhan juga memilih kita. Di antara orang-orang banyak, Tuhan memilih kita, Tuhan mengasihi kita. Terlebih pada saat ini adik-adik ya, kalau kita mendengar ada virus corona, ada COVID, tetangga-tetangga ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada yang sedang diisolasi mandiri. Tapi kita bersyukur, kita di rumah bukan diisolasi mandiri. Kita di rumah mendengarkan firman Tuhan. Jangan berkumpul dulu, yaitu supaya kita menjaga jarak, jaga kesehatan. Adik-adik yang terkasih, setiap manusia itu punya masa lalu. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Setiap orang yang mau menerima Yesus, hidupnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Sakius, turunlah." Itu artinya bahwa Tuhan mau mengubah hidup Sakius. Kalau dulu sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, motivasi Sakius itu adalah hidup untuk bisa mendapatkan uang, mencari untung sebanyak-banyaknya dengan menarik pajak, mendapatkan uang dengan memeras. Untuk mendapatkan uang, bagaimana caranya dia bisa kaya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya sangat berubah. Bahkan ketika Yesus mampir di rumah Sakius, Sakius berkata, "Tuhan, setengah dari milikku itu akan kukembalikan, akan kuberikan kepada orang-orang miskin, bahkan dengan bunganya, bahkan 4 kali lipat. Siapa yang pernah aku peras, siapa yang pernah aku rugikan, akan kukembalikan." Betapa luar biasanya Sakius ketika waktu dia orang kaya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia menjadi orang yang baik. Dia bertobat,
dan hidupnya mengikuti Yesus, dan dia sudah tidak memikirkan harta dan uang lagi. Nah, peristiwa ini bisa terjadi karena Sakius sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia bertobat dan hidupnya berubah. Pengalaman Sakius yang mencari Yesus memberi gambaran akan kasih Allah yang sempurna. Yesus hadir menyapa kehidupan manusia. Yesus hadir untuk menjumpai manusia, menjangkau manusia, mendamaikan dirinya dengan manusia. Nah, setelah manusia berdamai dengan Tuhan, maka tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa cemas. Yang ada hanya sukacita dan rasa syukur. Seperti yang Ibu alami tadi pagi, ketika belum datang kepada Tuhan, baru lihat polisi aja sudah takut, sudah cemas, sudah khawatir, sudah merasa bersalah karena memang bersalah. Tapi ketika Ibu sampai di rumah, Ibu datang masuk kamar, Ibu datang kepada Tuhan, minta ampun dan bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Nah, kehidupan kita harusnya seperti itu. Sakius juga seperti itu. Dia awalnya orang yang egois, orang yang jahat, orang yang salah, orang yang berdosa, tukang memeras dan minta pajak banyak-banyak dari bangsa Yahudi. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Tuhan mengasihi kita adik-adik. Tuhan juga menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengakui kesalahannya. Jadi kita juga harus berubah. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu kita melakukan apa yang baik dan benar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kita perlu bantuan Roh Kudus. Tentu kita tidak akan mampu dan sanggup melakukan sendiri. Kita perlu bantuan Roh Kudus, minta hikmatnya untuk bisa mengubah kita sehingga kita dapat dituntun ke jalan yang benar. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan, karena tadi Bu Munar menyampaikan cerita tentang Sakius ya, kita akan dengarkan sebuah lagu yaitu Sakius orang pendek. Sakius orang pendek, dengarkan adik-adik ya. Sakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, hai Sakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Sakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, hai Sakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Munaro yang begitu indah kami dengar. Biarlah firman itu dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik ya, dan tiba saatnya adik-adik kita menaikkan doa syafaat kita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita mulai. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kita panggil dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini kami datang kepadamu ya Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami, sekolah minggu yang masih kecil-kecil. Tuhan mau memberkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati juga pendidikan mereka. Biar mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan selalu menjadi saksi akan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi
gereja kami Immanuel Tabanan dengan segala jemaatnya di dalamnya. Tuhan tahu kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau memberkati kita masing-masing dengan segala kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita juga menjadi saksi-saksi hidup hanya di dalam nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mau memberkati kita semua yang ada di dalamnya dengan segala kehidupan juga kita masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa bagi COVID-19. Kami tahu dia tidak berkuasa di bumi ini. Kami hanya dapat serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kiranya dalam nama Yesus, Tuhan mengusir penyakit ini dari kami bumi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau lebih berkuasa. Tidak ada satupun yang berkuasa selain Engkau saja. Kami mohon kiranya Bapa memeringkahlah telinga pengasihan-Mu. Bapa-Mu sambut dan terima serta sempurnakan akan doa kami ini yang kami naikkan kepadamu. Bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian Aku Diberkati. Sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan. Selesai sudah, kita akan tutup ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih buat adik-adik, terima kasih buat mama dan papa yang sudah mendampingi anak-anak ya. Jaga anak-anak untuk tetap di rumah. Dan mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kehidupan adik-adik di rumah, kehidupan mama dan papa di rumah, memberkati dan menyertai guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kembali guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan bersih di air mengalir dengan sabun ya, agar kita semua lebih terlindung dari penyakit yang ada saat ini.
Oke? Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengasihi orang tinggi atau orang pendek ya? Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengasihi orang pendek, juga orang tinggi, juga orang sedang-sedang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.